sih, selamat siang Kak. Selamat siang Kak, silakan masuk. Silakan duduk Kak. Selamat pagi Mbak, Selamat pagi Kak. bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Heri Nurabi, saya mahasiswa dari kampus Tikes Gria Husada, jurusan Kesehatan Masyarakat. Maksud tujuan saya ke sini untuk melakukan edukasi mengenai penggunaan obat. Bisa kita mulai? Bisa. Ya, jadi yang pertama itu ada tepat dosis. Yang dimaksud di sini dengan tepat dosis itu, contohnya pada saat kita menggunakan obat, kita harus menggunakan obat itu sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan dokter ataupun dosis yang telah tertera pada kemasan obat. Yang berikut itu ada tepat waktu. Tepat waktu itu dimana mungkin ibu minum obat itu kalau dapat dari dokter selama 1 hari, misalkan 3 kali sehari, itu minumnya dengan jarak bagaimana, atau cara ibu minum itu bagaimana, atau hanya sesudah makan langsung minum, Ya, atau saya sudah makan langsung minum obat. Nggak pakai jarak jam-jam. nggak pakai jam. Jadi untuk minum obat itu ada jarak yang dibutuhkan. Contohnya kalau obat itu 3 kali sehari, jaraknya itu bisa ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Contohnya yang jarak 8 jam itu ketika kita minum jam 7 pagi, setelah kita minum itu kita hitung lagi jam ke depannya itu 8 jam, baru kita minum lagi. Dan kalau ibu minum obat itu pada saat sesudah makan itu langsung minum atau masih ada waktunya kita baru minum? Tidak, saya sudah makan itu langsung minum obat, tidak pakai minum lagi. Jadi kalau untuk minum obat itu ada waktunya, ada waktu jaraknya. Kalau sesudah makan itu, contohnya sesudah makan itu waktu yang dibutuhkan ada 15 menit atau 30 menit agar obat itu bisa berfungsi. Jika banyak minum obat itu langsung minum sesudah makan, maka obat itu tidak akan bereaksi karena sudah tercampur dengan makan. Yang berikut itu ada beberapa jenis obat, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Mungkin ibu pernah melihat obat itu di logonya ada yang kemasan, jadi di kemasan logonya itu yang lingkaran biru atau lingkaran hijau. Contohnya seperti ini. Ini yang kalau yang lingkaran hijau itu, yang warna hijau lingkaran hitam, itu dia obat bebas. Nah, obat bebas ini dia dapat dijual bebas dan dapat kita temukan di kios-kios ataupun apotek. Dan dia ini, obat bebas ini dapat kita konsumsi tanpa menggunakan resep dokter. Yang berikut ini ada obat bebas terbatas. Dia sama seperti obat bebas tadi yang dapat konsumsi tanpa resep dokter, tapi dia ini ada beberapa hal yang atau larangan yang harus diperhatikan. Contohnya yang pertama itu, jadi peringatan yang pertama itu obat keras, baca aturan memakainya. Peraturan kedua itu, awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan. Peraturan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dan badan. Peraturan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Peraturan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan yang peraturan yang ke-6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, jadi itu adalah aturan dari obat bebas terbatas. Jika kita menggunakan tanpa resep dokter, harus perhatikan peraturan tersebut. Ya, yang berikut itu obat keras. Obat keras itu yang logo merah, yang gambarnya huruf K seperti ini. Jadi obat keras ini adalah obat yang boleh dikonsumsi itu hanya dengan resep dokter. Karena jika kita mengonsumsinya tanpa resep dokter akan menimbulkan efek samping. Nah, yang berikut itu obat wajib apotek atau OWA. Jadi obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Berikut itu obat golongan narkoba.
Nah, logonya seperti ini. Jadi obat golongan narkotika ini adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sistem maupun semi sistem, yang dapat menyebabkan menurun atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kalau obat jenis ini Bu bisa dipakai, tapi ini ada syaratnya, contohnya kayak orang yang mau melakukan operasi ataupun luka pendarahan yang serius, untuk menghilangkan rasa sakitnya itu bisa digunakan obat ini. Tapi kalau untuk dikonsumsi sembarangan itu tidak boleh. Boleh saya bertanya sedikit Kak? Oh, boleh. Jenis obat itu ada Berapa macam? berapa macam? Sebenarnya kalau untuk jenis obat itu ada beberapa macam sih. Cuma di sini saya hanya memberikan 4 macam jenis obat. Itu yang pertama itu jenis obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Kalau untuk mau lebih lanjut itu mungkin Mbak bisa lihat langsung di Google atau apa, supaya melihat jenis-jenis obatnya lebih detail lagi. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi kita lanjut ya Mbak. Oke. Ya, yang berikut itu obat herbal. Mungkin Mbak pernah mengkonsumsi obat herbal? Masa Mbak tidak pernah minum obat ini, obat-obat herbal? Ya, kalau jamu sih pernah sekali. Ya, obat herbal itu kayak jamu, bisa obat-obat racikan dari turun temurun gitu. Jadi Mbak, obat herbal itu adalah obat yang diramu dari tanaman-tanaman tradisional berkhasiat yang digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu. Pengertian mengenai obat genetik, obat paten, dan obat kimia. Untuk obat genetik itu Mbak adalah obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat secara massal atau diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar hak milik. Jadi Mbak, yang dimaksud dengan hak paten itu adalah misal contohnya obat itu dibuat dari perusahaan tertentu. Jika kalau masa berlaku dalam perusahaannya itu sudah selesai, obat itu bisa diproduksi lagi oleh pihak lain untuk dijual lagi, tapi dalam kemasan yang berbeda lagi. Yang berikut obat paten. Obat paten itu jenis obat baru yang baru mulai diproduksi dan dipasarkan perusahaan farmasi melewati berbagai riset, pengembangan, dan uji klinis. Jadi obat paten ini adalah obat-obat baru, yang obat-obat keluaran baru itu yang baru diproduksi. Jadi obat yang baru itu baru keluar itu ya disebut obat paten. Jadi yang terakhir Mbak adalah obat kimia. Obat kimia itu obat yang melibatkan bahan-bahan kimia dalam posisi dan dapat menimbulkan efek samping. Ya, obat kimia ini bisa termasuk dalam obat-obat keras karena obat keras itu diproduksi dengan menggunakan bahan kimia untuk campurannya. Jadi ketika kita salah menggunakannya akan menimbulkan efek samping, overdose ataupun kematian. Jadi baik Mak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan bisa dimaklumi karena kami juga baru belajar. Dan untuk selengkapnya Mbak bisa langsung searching di Google ataupun di YouTube. Kalau gitu terima kasih Mbak atas waktunya. Saya pamit. Oke, sama-sama. Selamat siang. Siang Kak.